متقابلا جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید. Setelah 12 hari konflik militer intensif antara Israel dan Iran, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan penuh kepungahan tampil di hadapan publik dan dunia dengan pernyataan penuh keyakinan Israel telah mencetak kemenangan bersejarah. Ia mengklaim bahwa ancaman nuklir Iran telah dilumpuhkan secara signifikan dan bahwa kekuatan dan tekad Israel telah menyelamatkan masa depan kawasan. Retorika ini kemudian mengundang pertanyaan besar. Apakah kemenangan ini benar-benar sebersejarah yang diklaim? Ataukah ini merupakan bagian dari narasi politik Netanyahu untuk memperkuat posisinya di mata sekutu? Selama 2 pekan, serangan bergelombang otoritas Israel dibantu intelijen dan dukungan militer Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran seperti Fordo, Natanz, dan Esfahan, serta infrastruktur pertahanan dan produksi misil. Memang, beberapa fasilitas terdampak dan terjadi kerusakan signifikan pada pertahanan udara Iran, termasuk sistem S-300 yang membuka jalan bagi serangan balik Israel. Namun, menurut laporan Pentagon, Amerika, Prancis, dan CIA yang menengahi strategi perundingan, jeda diplomatis menunjukkan kerusakan itu memundurkan program nuklir Iran hanya beberapa bulan, bukan menghapusnya total. Laporan dari Badan Pengawas Nuklir IAEA menyebut bahwa Iran berhasil memindahkan sebagian besar uranium dan teknologi sentrifugal sebelum serangan dimulai. Artinya, meskipun situs-situs dihantam, kapasitas nuklir strategis Iran tidak sepenuhnya dihancurkan. Alih-alih menyerah, Iran justru menegaskan bahwa infrastrukturnya yang sebenarnya, khususnya yang di bawah tanah, masih utuh. Citra satelit mengonfirmasi bahwa yang rusak terutama adalah infrastruktur permukaan, gedung-gedung dan instalasi radar, sementara fasilitas bawah tanah tetap relatif utuh. Fordo misalnya, yang berada di bawah lapisan beton tebal dan batu kapur ultra keras, terbukti kebal dari penetrasi senjata bunker buster GPU-57 MOP. Artinya, klaim kompleks nuklir hancur total jauh dari kenyataan. Malahan, ditemukannya peralatan inti seperti sentrifugal dan stok uranium 60% yang sudah dipindahkan sebelumnya, menunjukkan Iran memiliki akses untuk melanjutkan programnya. Pemerintah Iran justru memuji sistem pertahanannya dan menekankan bahwa mereka telah memperlihatkan kemampuan untuk menyerang Israel secara langsung. Retorika di Tehran menyebut ini sebagai kemenangan dalam pertahanan kedaulatan. Dalam pidatonya, Netanyahu tampil layaknya pemenang dari perang nuklir tanpa harus kehilangan tentara atau wilayah. Namun, laporan US Defense Intelligence Agency menunjukkan bahwa serangan hanya bersifat temporer, mencari jeda waktu bagi Iran, bukan memecahnya secara fundamental. Narasi sok kuat oleh Netanyahu menjadi alat politik global. Namun, analisis intelijen publik justru menilai ini berhasil hanya menunda, bukan menghancurkan ambisi Iran. Netanyahu membutuhkan kemenangan simbolis untuk membuktikan kekuatan dan melanggengkan posisinya. Dengan menyebut ini kemenangan historis, Israel menegaskan pesan, ucapkan ancaman nuklir lagi, kami akan menghantam Anda hingga ke jantung industri nuklir. Netanyahu juga memuji Donald Trump dan militer Amerika Serikat sebagai sekutu terbaik, menjaga koalisi tetap erat di tengah retorika kemiliteran Barat. Di forum internasional, klaim semacam ini memperkuat tekanan terhadap Iran dan memberi legitimasi nilai jual dalam lobi global, terutama untuk menunda atau membatalkan kesepakatan nuklir baru. Bagi Netanyahu, mengklaim kemenangan bukan hanya soal fakta militer, tapi juga tentang pengaruh politik dalam negeri dan global. Netanyahu saat ini berada dalam tekanan luar biasa di dalam negeri. Ia menghadapi gelombang protes panjang sejak 2023 terkait reformasi yudisial
yang dianggap melemahkan demokrasi dan independensi pengadilan. Selain itu, skandal korupsi yang terus menghantui serta ketidakpuasan terhadap penanganan perang Gaza membuat posisinya rapuh. Bagaimanapun, konflik Israel-Palestina terus menekan dukungan domestik. Dengan memposisikan dirinya sebagai pelindung bangsa dalam konflik besar, Netanyahu berusaha merebut kembali dukungan publik yang mulai merosot. Banyak pihak termasuk keluarga sandera dan veteran militer secara terbuka menyalahkan Netanyahu atas kegagalan intelijen dan strategi keamanan nasional. Jajak pendapat beberapa bulan lalu bahkan menunjukkan 87% warga Israel menginginkan Netanyahu mundur. Dalam konteks ini, narasi kemenangan atas Iran berfungsi sebagai penyelamat politik. Dengan menggiring perhatian publik ke luar negeri, ia berusaha membalik sentimen domestik menjadi dukungan patriotik. Dengan menyebut ini sebagai kemenangan bersejarah, Netanyahu mengirim sinyal ke sekutu dan musuh bahwa Israel tidak akan ragu melakukan serangan preemptif jika ancaman dirasa nyata, termasuk terhadap program nuklir negara lain. Pujian Netanyahu menegaskan bahwa pendekatan militaristis dianggap sah jika dinarasikan seolah sukses besar. Namun, pendekatan tersebut berpotensi meruntuhkan arsitektur Non-Proliferation Treaty atau NPT jika perjanjian itu hanya ditegakkan melalui ancaman bom, bukannya aturan dan inspeksi. Maka negara seperti Iran bisa dengan mudah berpikir bahwa jalan terbaik adalah bersembunyi, memisahkan diri, atau bahkan keluar dari perjanjian. Alih-alih mengundang Iran untuk kembali ke meja perundingan, Netanyahu dan Trump justru memperdalam jalur perang. Akibatnya, kemungkinan kesepakatan diplomatik seperti yang pernah dicapai JCPOA di tahun 2015 semakin tipis dan opsi militer menjadi bisnis utama di Tel Aviv. Padahal, tekanan ekonomi diplomatik, kontrol ekspor bahan nuklir, dan kontrol inspeksi dianggap jauh lebih efektif dan bertahan lama dibandingkan serangan udara semalam. Namun juga bukan tidak mungkin jika narasi situs nuklir Iran gagal hancur ini hanyalah propaganda yang sengaja diciptakan Barat untuk semakin memojokkan Iran, agar Amerika Serikat dan sekutunya memiliki alasan untuk terus menyerang Iran dengan dalih menghalangi penggunaan nuklir. Meski begitu, kemenangan militer yang digembar-gemborkan tanpa verifikasi objektif justru bisa menciptakan ilusi keamanan dan lebih parah, memicu siklus konflik yang berulang. Netanyahu merasa dirinya tengah bersinar karena kekuatan taktis dalam perang, hubungan erat dengan Trump, serta kapabilitas intelijen Mossad dan militer Israel semakin mengkonsolidasikan posisi domestiknya. Tapi harga yang harus dibayar adalah meregangnya dukungan internasional. Negosiator nuklir global mengkhawatirkan bahwa retorika semacam ini justru mendorong Iran, bahkan negara-negara regional lain, untuk menjadi lebih tertutup dan mempercepat program nuklir mereka secara diam-diam.